Website resmi KPU RI diduga dibobol peretas. Sekitar 204 juta data daftar pemilih tetap atau DPT dijual 1,1 miliar rupiah. KPU masih menelusuri dugaan kebocoran data ini. Komisi Pemilihan Umum atau KPU kembali menjadi sasaran hacker. Pelaku kejahatan siber dengan anonim Jimbo mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data DPT. Akun Jimbo ini menampilkan beberapa tangkapan layar dari situs pengecekan DPT. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengaku pihaknya bekerja sama dengan BSSN, Cybercrime Polri, BIN, dan Kemenkominfo untuk memastikan apakah benar ada data ratusan juta data pemilih yang bocor. Ya, mulai kemarin sore begitu beredar, segera tim bergerak bekerja untuk menelusuri itu. Nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut tentu akan kami informasikan. Tim ini kan tim yang sejak awal bekerja sama, gugus tugas, di dalamnya ada tim dari KPU, tim dari BSSN, tim dari Cybercrime Mabes Polri, Kemenkominfo, dan BIN. Jadi memang sudah ada tim ini sejak awal untuk bersama-sama mengamankan sistem informasi yang digunakan untuk kepemiluan. Sementara itu, Kemenkominfo tengah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara serta KPU untuk menelusuri dugaan kebocoran data pemilih. Terus melakukan penelusuran. Jadi saya sudah menugaskan Direktorat Jenderal Aptika untuk melakukan penelitian penyebabnya, apa sebabnya, dan bagaimana mengantisipasinya. Jadi itu benar sudah memang dijual begitu, Pak? Itunya Pak KPU kan, dia bilang sih tadi bilang sama saya dia datanya diambil data pemilih. Terus kita koordinasi terus untuk dengan BSSN dan KPU. Data yang dibobol diklaim berupa nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, hingga alamat. Pengunggah mengklaim memiliki lebih dari 250 juta data dan menyediakan 500.000 data sebagai sampel. Jimbo menjual data yang ia curi senilai 74.000 US dollar atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Tim Liputan, Metro TV. Dampak apa yang perlu diwaspadai dari bocornya data daftar pemilih tetap KPU ini? Kita sudah terhubung dengan pakar keamanan siber Pratama Dahlian Persada. Pak Pratama, selamat siang. Ya, selamat siang Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Pratama. Pak Pratama, dari Kemenkominfo maupun KPU semuanya mengatakan masih menelusuri, masih berkoordinasi, semuanya belum bisa memastikan. Tapi kalau menurut Anda sendiri Pak Pratama, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh akun Jimbo ini, si hacker ini, apakah memang betul data DPT ini sudah bocor atau tidak? Betul atau tidak menurut Anda? Ya, ini jadi saya sudah melakukan pengecekan begitu ya. Ada 252 juta data yang diambil dari KPU. Kemudian data tersebut banyak yang kembar gitu, banyak yang terduplikasi sehingga di-cleansing dan akhirnya didapatkan jumlah datanya itu sekitar 204.800.000 lagi. Itu hampir sama dengan jumlah DPT kita. Kemudian diberikan sampel 500.000 sampel data gitu yang setelah kita cek verifikasi ternyata benar gitu bahwa data-data tersebut memang data-data DPT gitu. Kita cek ada yang dari TPS Abu Dhabi, ada yang dari TPS KBRI Singapura begitu. Dan itu terverifikasi dengan baik di sistemnya KPU. Artinya apa? Datanya memang valid bahwa ini adalah data DPT begitu. Yang jadi masalah adalah ini data tahun berapa gitu kan ya. Kalau kita melihat jumlah datanya 204 juta gitu. Kalau dalam asumsi saya ya ini data tahun 2024 gitu, pemilu 2024 gitu. Tetapi yang bisa melakukan verifikasi itu sebenarnya adalah KPU sebenarnya gitu. Jadi KPU dengan data-data sampelnya itu bisa ngecek apakah orang ini dengan nik tertentu gitu ternyata dia terdaftar di TPS ini benar apa enggak gitu untuk DPT 2024 begitu. Itu sebenarnya simpel sekali sih gitu. Tapi yang jadi Anda yakin bocor begitu ya Pak Pratama ya? Kalau dari datanya
udah pasti bocor gitu, udah pasti datanya bocor, udah pasti ini data DPT gitu. Karena apa? Format data yang diberikan itu adalah format data yang berisi nama, tanggal lahir, kemudian NIK, kemudian ada KK, kemudian ada kodifikasi TPS, kelurahan dan lain-lain. Nggak ada yang punya data ini kecuali KPU. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa tahu nggak data saya bocor atau tidak? Kita bisa tahu nggak sebagai publik begitu? Kalau namanya ada di 500.000 sampel itu, kita bisa tahu gitu. Tapi kalau namanya nggak ada di situ, kita nggak tahu. Kan gini, hacker itu ketika dia berhasil melakukan pencurian data gitu, ada 204 juta data gitu, dia memberikan sampel 500.000 itu supaya apa? Supaya calon pembelinya itu percaya bahwa ini datanya data benar. Data yang real, data yang bisa diverifikasi gitu. Ini nggak main-main ngasihnya, nggak mungkin orang bisa memodifikasi atau merekayasa 500.000 data yang valid gitu. It's impossible lah gitu. Jadi ini adalah sebagian kecil dari data yang si Jimbo itu curi gitu. Apakah yang dicuri cuma itu saja? Ya menurut saya nggak akan mungkin yang dicuri cuma 500.000 gitu. Buat apa dia nyuri 500.000 terus dikeluarkan 500.000 untuk diambil publik gitu. Dia pasti punya data, seluruh data itu dia miliki gitu. Hanya untuk memberikan sampel 500.000. Nah, yang jadi masalah adalah siapa pemilik data ini? Di mana data ini? Kan kemarin Ketua KPU bilang bahwa menurut undang-undang, data DPT itu kan di-share ke beberapa stakeholder pemilu, ke Bawaslu, ke partai politik, dan lain-lain gitu. Tetapi ingat, bahwa yang di-share itu adalah data DPT yang sudah di-masking nomor NIK dan KK-nya. Di-masking itu di bintang-bintang. Jadi nomor NIK-nya itu nggak lengkap, nomor KK-nya itu nggak lengkap gitu. Sehingga apa? Sehingga datanya itu tidak bisa disalahgunakan. Nah, data sampel kebocoran ini semuanya lengkap. NIK-nya lengkap, kemudian nomor KK-nya juga lengkap, nggak ada maskingnya sama sekali. Itu yang pertama. Sehingga bisa dipastikan itu yang memiliki adalah KPU. Yang kedua, kemarin juga salah satu komisioner KPU bilang, loh yang punya data KPU nomor lengkap itu kan bukan hanya KPU pusat, tapi juga KPU daerah gitu. Saya tanya, di KPU daerah itu yang disimpan data seluruh DPT atau hanya daerah itu saja? Ternyata hanya daerah itu saja gitu. Jadi kalau Jawa Barat hanya Jawa Barat, kalau misalkan di Kota Depok hanya di Kota Depok gitu. Artinya 204 juta data itu tidak mungkin diambil dari KPU daerah karena kurang, cuma sedikit datanya gitu. Jadi nggak ada alternatif lain, berarti hanya dari KPU pusat gitu. Nah, tapi kok bisa sih Pak Pratama? Ini kan sudah beberapa kali, ini kedua kalinya ya, seingat saya ya. Kenapa kemudian datanya bisa bocor? Apakah memang keamanan data di KPU itu sedemikian lemah sehingga kemudian bisa diretas beberapa kali begitu? Nah, ini yang perlu diselidiki kalau menurut saya begitu. Karena sumber kebocoran itu ada beberapa macam. Dari mulai sistemnya nggak kuat, aplikasinya ternyata banyak celah keamanannya, kemudian dari SDM-nya juga mereka gampang untuk ditipu dengan phishing gitu. Atau bahkan ada insider threat gitu. Ada pihak ketiga atau ada orang dalam gitu yang dia punya akses dan ternyata bisa entah dengan sengaja atau tidak sengaja lewat dia jadi bocor datanya. Gitu, Mas Kevin gitu. Jadi banyak cara. Nah, inilah yang nanti dibuktikan oleh tim digital forensik ini gitu. Dan bukan hanya mencari bukan hanya mencari dari mana dia masuknya, tapi juga perlu diperhatikan harus di assessment semua sistemnya di KPU ini gitu. Karena hacker itu biasanya begitu dia masuk dia akan naruh backdoor. Dia akan naruh malware yang digunakan si hacker ini untuk bisa masuk kapanpun juga. Saya nggak kebayang tuh kalau sampai tidak dibersihkan sistem KPU di tahun 2024 nanti ketika si rekap itu digunakan untuk menghitung rekapitulasi hasil pemilu dan si hacker ini, si Jimbo atau hacker-hacker lain berhasil masuk ke sistem KPU, wah bisa diacak-acak tuh semua informasinya gitu. Nah itu jangan sampai terjadi. Oleh karena itu sudah wajib hukumnya KPU itu harus kuat gitu. Dan menurut saya tidak salah KPU meminta bantuan ke BSSN, ke BIN, Kominfo dan Cybercrime gitu. Mereka akan membantu memperkuat KPU. Ya itu memperkuat juga memang harus dilakukan sekarang. Tapi ini kan datanya sudah bocor nih. Ada yang kemudian bisa dilakukan oleh KPU. Ada tidak bisa langkah yang dilakukan untuk menarik kembali atau bagaimana begitu supaya kemudian data kita ini nggak laku begitu dijual di pasar gelap gitu, Pak? Udah nggak mungkin gitu. Udah nggak mungkin data itu ditarik lagi. Kenapa? Karena sudah keluar gitu. Dan si hacker ini dia sudah
berkeinginan untuk menjual data tersebut gitu. Ya mungkin ya kalau misalkan dibeli yang terekspos cuma 500.000 aja gitu. Kalau hackernya bisa dipercaya, tapi hacker tuh nggak bisa dipercaya biasanya. Dia bilang oke, setelah Anda bayar, Anda beli ini nggak akan saya jual lagi. Belum tentu nggak dijual lagi. Begitu kita bayar, kita beli, mereka bisa menjualnya lagi ke tempat lain, ke orang lain, ke organisasi lain begitu, yang pasti sudah menyebar kemana-mana gitu. Nah, apa kerugiannya ketika data ini bocor gitu kan? Yang pertama adalah bisa digunakan untuk praktek-praktek kampanye yang tidak sehat. Ya kan, kita ingat tahun 2016 ada Cambridge Analytica, dia berhasil melakukan pencurian ke 61 juta data Facebook gitu, yang digunakan untuk melakukan profiling pemilih gitu, sehingga para pemilih ini dia dengan godaan itu akhir memilih calon presiden yang diinginkan oleh si pembuat operasi cyber tersebut begitu. Dalam hal ini Cambridge Analytica gitu. Nah, ini bisa juga terjadi di Indonesia karena kita bisa tahu nama orang, nik kakak, sampai TPS, by name by address gitu. Ini data yang menurut saya sangat mahal sekali gitu. Yang kedua, orang bisa menggunakan data ini untuk melakukan kejahatan. Banyak kejadian di Indonesia, penipuan, kemudian kayak kemarin itu klik APK undangan online, tawaran judi online, dari mana? Dari data-data yang bocor ini gitu. Jadi ujung-ujungnya yang rugi adalah masyarakat gitu. Nah, yang berikutnya adalah data ini kan data masyarakat ya. Kita punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sudah disahkan di Oktober 2022 gitu. Menurut saya gitu, ini ada sanksi hukum yang cukup berat harusnya gitu, supaya apa? Supaya semua penyelenggara sistem elektronik ini memang memperkuat sistemnya itu dengan maksimal gitu. Nah, saya nggak tahu tuh nanti bagaimana penggunaan undang-undang ini untuk penyelenggara sistem elektronik yang jelas-jelas terjadi kebocoran data di platformnya gitu. Tapi kalau ditanyakan apakah data ini bocor, iya bocor, udah pasti gitu. Oke, baik. Kita tunggu nanti tindak lanjut selanjutnya. Semoga kemudian bisa ditangkap begitu pelakunya. Terima kasih Pak Pratama telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.